Bapak kan lagi ada di tenda biru nih, Pak. Oh iya, tanda biru nih ya. Oh. Jadi ingat lagunya Desi Ratnasari ini, Pak. Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong soal warna biru kan, Pak. Begitulah warna politik di Indonesia. Ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang birunya bagaimana kan gitu ya. Iya. Nah, ada warna-warna lain yang muncul, apalagi setelah muncul partai-partai baru kan gitu. Iya. Bapak bagaimana menganalisis situasi politik saat ini terkait dengan Capres 2024? Ya, kalau pandangan saya yang dicalonkan oleh salah satu partai berwarna biru. Jadi di situ ada biru, kuning, hitam. Ya kan? Gitu, ya kan. Jadi kalau menurut pandangan saya sayang sekali gitu ya. Partai-partai menunjuk untuk memimpin. Kalau dia tuh bukan memimpin NKRI nggak jadi masalah bagi saya tuh. Hanya memimpin kota itu cuma sebagian. Ya kan? Memimpin kepala desa, oke nggak jadi masalah karena lebih orang desa dia. Tapi kalau memimpin negara NKRI ini, ya janganlah. Nasdem itu Begitu ya. itu untuk nasionalitinya kurang sekali. Mumpung Bapak ada lagi di tenda biru ini yang mengingatkan kita pada lagunya Desi Ratnasari kan. Nah, warna-warni politik di Indonesia ini kan luar biasa nih, Pak. Ya. Nah, Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, walaupun sampai saat ini dengan koalisi perubahan, dengan PKS dan Demokrat itu masih belum ketemu jodohnya nih Anies Baswedan ini. Nah, kemudian PDIP kan belum membentuk koalisi. Kalau mau sendiri juga bisa, tapi sepertinya pasti akan bikin koalisi lah ya, demi kepentingan di parlemen katanya. Nah, Golkar sudah membuat koalisi, tapi belum terang-terangan ngomong capresnya siapa. Tapi lirik sana sini ada pernah ngelirik Ganjar, kemudian termasuk juga Airlangga Hartarto sendiri. Maksudnya Airlangga Hartarto juga berpotensi kan gitu. Kemudian di Gerindra dengan PKB, Gerindra sudah declare Prabowo, tapi belum juga punya cawapres. Nah, sepertinya belum tertarik juga untuk mengajak Muhaimin kan gitu. Walaupun mungkin Muhaimin atau Caimin itu kepingin banget jadi cawapres kan gitu. Nah, kira-kira dengan adanya koalisi dari PDIP belum terbentuk, kemudian PDIP juga belum menunjuk capres siapa kan gitu. Ada yang bilang Puan Maharani, tapi juga banyak yang ngomong soal Ganjar Pranowo. Kalau Bapak bagaimana nih menganalisisnya nih, Pak? Kalau saya menganalisisnya ya, untuk pandangan saya, yang mana partai PDIP ini kan memang dia masih melihat istilahnya apa tuh yang persentase, ya kan? Seperti yang tahun lalu kan juga begitu dia. Siapa yang tertinggi persentasenya daripada yang dicalonkan oleh masyarakat ataupun oleh partai. Oh, elektabilitasnya tuh ya kan. Nah, itu siapa itu? Ini PDIP ini sudah pengalaman dari tahun ke tahun itu siapa elektabilitas yang tertinggi itu yang ditonjolkan. Jadi kalau sementara ini saya lihat dari politik, sirkulasi politik, ekstabilitas daripada Ganjar Pranowo masih di atas. Nah, saya dengar kemarin tuh Prabowo itu di bawah katanya. Di bawahnya Ganjar? Bukan di bawah Ganjar, di bawah Anies Baswedan. Oh, oke. Saya dengar kemarin ya, tapi nggak tahu itu apakah yang membuat surveinya maksudnya. Surveinya itu orang-orang dari ini non Prabowo ataupun orang-orang Baswedan, kita sebenarnya jelas. Maksudnya kredibel apa enggak gitu? Kredibel atau tidak? Oke. Ya kan? Tapi Ginanjar itu masih di atas. Kok Ginanjar sih, Pak? Ganjar Pranowo. Saya bilang apa tadi? Ginanjar Bapak bilang. Itu kan mantan menteri zaman Pak Harto itu, Pak. Ganjar Pranowo itu masih di atas. Oke. Jadi kenapa PDIP itu belum mencalonkan dia? Karena dia berharap Puan Maharani, tapi Puan Maharani itu ekstabilitasnya itu belum naik-naik. Nah, ini jadi kebingungan daripada PDIP. Ya kan? Apakah dia akan dicalonkan ke wakil presiden kepada Prabowo? Itu tidak mungkin. Terus? Jadi untuk Puan Maharani untuk duduk di situ, ya kan, agak berat sekali PDIP itu. Untuk Ibu Mega nggak berat karena itu anaknya. Tapi untuk anggota ataupun pengikut atau simpatisan berat. Untuk
memilih Puan Maharani. Bagaimana dengan koalisi lainnya nih Pak? Katakanlah koalisinya Prabowo, ya walaupun belum mendeklar cawapresnya siapa. Apakah Prabowo akan mengajak Caimin jadi cawapres atau bakal ada Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan ya Pak? Nah, kalau mereka itu Prabowo sama Megawati pecah, itu kemungkinan besar itu ngajak Muhaimin. Ya. Kalau mau ngajak itu Ganjar Pranowo itu nggak mungkin, karena Ganjar Pranowo itu mati hidupnya di PDIP. Ya kan, dia tidak akan mau Ganjar Pranowo itu dia ikut orang lain. Gitu. Dia tetap aja, walaupun dia tidak terpilih, dia akan tetap ada di PDIP. Jadi dia juga tidak carmuk ataupun ini ya, orang itu. Bukan saya tahu, saya melihat dari politik dia lah. Ya. Aksi politiknya. Aksi jadi Ganjar Pranowo, walaupun ada yang bilang bahwa sebaiknya mau diajak oleh koalisi lain gitu ya. Ganjar Pranowo bakal nggak mau atau bagaimana nih Pak? Apa namanya? Pranowo itu kalau dia tidak akan mau kalau diajak, terkecuali kalau partainya itu bergabung. Ya. Kalau partainya ikut bergabung dengan PDIP maksudnya. Ya, PDIP itu bergabung dengan koalisi yang dibentuk oleh Prabowo. Sekarang kan belum terbentuk banget kan, masih angen-angen. Ya kan, itu kan masih banyak candanya juga. Iya. Sekarang nih, mumpung masih di tenda biru juga nih Pak, kan ada partai di salah satu koalisi perubahan ini ada dua yang warnanya biru. Kemudian ada warna lain, kuningnya, ada orange-nya gitu. Ada Demokrat, Nasdem, dan PKS. Nah, mereka semua sudah happy kalau Anies Baswedan bakal jadi capresnya mereka gitu. Walaupun belum ada cawapresnya nih. Ini koalisi perubahan ini akan tetap seperti ini atau akan berubah nih Pak? Artinya akan ada pasangan untuk Anies Baswedan ini? Iya. Atau jomblo terus nih? Kalau saya perhatikan ataupun saya lihat itu ya, untuk koalisi perubahan ini, mereka memang berkuar-kuar, ya kan, koalisi perubahan, tapi melihat daripada jejak rekam daripada koalisi-koalisi yang ada itu, saya kurang percaya dah mereka akan bersatu, ya kan. Jadi terutama ini Nasdem ini. Ini Nasdem ini pertama kali kan cuma memancing mencalonkan Anies Baswedan itu. Gimana pandangan ini? Bapak menganggap Nasdem itu Surya Paloh nggak serius nyalonin Anies? Nggak serius, awal mula nggak serius tuh, ya kan, agar menunjuk Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nah, sedangkan Surya Paloh kan tahu kredibel daripada Anies Baswedan itu gimana? Kredibilitasnya Anies. Kredibilitasnya tuh, ya kan? Ya kan, gimana tuh Anies Baswedan tuh? Dia tahu gitu, ya kan? Justru itu orang-orang dari Nasdem itu ada mundurkan diri karena dia tidak setuju. Kenapa nggak milih? Maksudnya begitu loh. Yang senior daripada Nasdem. Maksudnya memilih calon lain. Ya. Pokoknya jangan Anies Baswedan dah. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ya kan? Terus begini, kan kemarin juga ada Ibu Koni ya, mengundurkan diri. Kenapa kader Nasdem itu banyak yang mundurkan diri, Pak? Karena Surya Paloh ataupun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi saya bilang tadi senior pada mundur, ya kan? Dia nggak terima, ya Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan tuh apa kegiatannya di Nasdem gitu. Tapi kalau untuk ke Surya Paloh mungkin ada, tapi untuk Nasdem, untuk partai apa gitu, ini kan harus dipertanyakan apa gitu tuh, ya kan. Apalagi Anies Baswedan selama dia jadi gubernur itu tidak ada prestasinya. Sekarang dipertanyakan juga, kenapa Sandiaga Uno bisa mengundurkan diri dari Anies Baswedan, wakil gubernur? Ada apa? Oh, Bapak masih bertanya-tanya nih? Iya, masih bertanya, ada apa? Bukan dia waktu itu mengundurkan diri karena mau jadi cawapresnya Prabowo. Oh, Pak. Bukan. Jadi pokoknya jangan mencalonkan Anies Baswedan, kredibilitas dia tidak ada. Saya juga lihat proyek-proyek yang dia kerjakan sekarang banyak orang ngeluh. Apalagi dia kredibilitas, dia menjanjikan rumah DP 0%. DP 0 rupiah. DP 0 rupiah tuh, menjanjikan rumah
ini rumah murah itu kan 0 rupiah 0% ya. 0 rupiah, Pak. 0 rupiah. Ya kan.